Jadi untuk Mas Alvinnya lagi ada urusan, jadi kemungkinan bakalan telat ya untuk joinnya teman-teman. Eh, Mungkin orang langsung saja ya untuk pemateri kita yang kali ini itu dengan Kak Wina. Bentar, Aura akan share screen ya. Oke, sebelum kita mulai untuk materi kita atau narasumber kita pada malam hari ini itu ada Kak Wina Rizky. Kita akan kenalan dulu dengan Kak Wina Rizky. Itu lahir pada tanggal 6 Juli 1997 itu di Malancan, Dusun Pokai, Mentawai. Yang mau kontak dengan Kak Wina itu dipersilakan, ini ada nomor Kak Wina. Dengan latar belakang pendidikan itu ada di Universitas Negeri Padang untuk S1 Pendidikan Olahraga, dan ada SMA Negeri 1 Sudut Utara, SMP Negeri 1 Sudut Utara, dan SDN 06 Melancan. Untuk pengalaman organisasi sendiri itu Kak Wina itu pernah sebagai Mentawai Mengajar Indonesia, Umma Baca Impian Mentawai, Rimata Sibau Mentawai Zero Sexual Harassment. Dan untuk pekerjaan itu untuk Radio Sasaraina FM itu di jurnalis, itu ada pada tahun 2021 sampai 2022. Dan kedua itu ada Financial Administration itu di Muntai, Siberut Selatan, itu pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Dan untuk sertifikat sendiri itu ada relawan eh, ekspedisi Sapa Mandeh itu pada tahun 2021, ada relawan expedition in Ramadan itu tahun 2021, dan speaker Ramadan dan speaker Ekspanunan. Selanjutnya yang terakhir itu ada speaker pemuda bawa perubahan. Dan sepertinya ini akan banyak-banyak lagi berikutnya ya Kak ya. Untuk hobi sendiri itu ada hiking, baca buku, musik, workshop, dan fotografi. Oke, cukup ya perkenalan kita kepada Kak Wina. Eh, untuk materi yang akan dibawakan oleh Kak Wina sendiri itu pada hari ini itu ada tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat daerah 3T, terutama dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang kedua ada peran organisasi non-pemerintahan dalam menyelesaikan masalah melalui program pengabdian. Nah, yang selanjutnya itu ada tantangan pelaksanaan program pengabdian oleh organisasi non-pemerintahan. Nah, untuk pemateri kita yang kedua, kita akan itu oleh Mas Alvin Sadewa, itu terkait eksistensi masyarakat adat di daerah 3T pada era pembangunan. Dan yang kedua itu ada permasalahan dan tantangan masyarakat di daerah 3T itu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan untuk yang terakhir itu ada peran dan tantangan organisasi dan pemerintahan dalam menyelesaikan masalah di daerah 3T. Oke, mungkin untuk materi kita pertama itu kepada Kak Ina Rizky. Sebelumnya Aura juga mau menyapa nih teman-teman dari PKK HMD PLB. Bagaimana teman-teman, sudah bergabung kah? Ya, sudah, Kak. Oke. Dari tim PKM sendiri bagaimana? Di sini ada 3 tim PKM dari UNP. Itu Sudah juga, ada, Kak. iya Bang. Oke, mungkin langsung saja ya kita masuk ke pemateri kita itu kepada Kak Wina Rizky. Kepada Kak Wina dipersilakan Kak.
Oke, baik. Terima kasih banyak kepada moderator. Terima kasih banyak juga kepada panitia. Langsung saja, karena sudah juga ya sama moderator tadi, yang mana pada malam hari ini kita bakalan, kalau dari kata kakak sih lebih ke sharing ya, karena uh, berapa menit kakak dikasih waktu moderator? Aura? Bebas dulu Kak, kita sembari menunggu pemateri juga Kak. Oke, oke. Dikasih waktu sama Aura sama panitia beberapa menit yang mana dalam sharing kita pada malam hari ini yaitu berdasarkan experience atau pengalaman kakak sebagai pemuda Mentawai dan berkecimpung di dunia volunteering ataupun pengabdian masyarakat setelah setelah jadi selesai mahasiswa. Nah, kakak juga maaf kepada panitia karena pada malam hari ini kakak belum bisa mengirimkan materi kita yang mana biar lebih terarah teman-teman para mahasiswa di sini bisa menyiapkan catatan mungkin barangkali karena uh, setelah dari sini mungkin kakak akan kirim sama panitianya materi jadi biar lebih teringat-ingat jadi apa experience baru untuk teman-teman ke depannya selama berpengabdian pun di Mentawai maupun di daerah di Indonesia lain. Nah, menurut kakak dari pembekalan pada malam hari ini itu kan udah dikasih tema sama panitia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Udah ada highlight 3, yaitu satu masalah utama yang dihadapi sama masyarakat terkait dengan 4 bidang. Yang kedua adalah peran NGO dalam menyelesaikan masalah melalui program pengabdian. Yang ketiga adalah tantangan pelaksanaan program pengabdian tersebut. Nah, ini akan kakak uraikan satu-satu, sekali lagi berdasarkan experience kakak ya. Jadi teman-teman di sini karena dari daerah Mentawai dapat gambaran menjadi informasi baru untuk teman-teman yang bakalan melakukan pengabdian masyarakat, insya Allah di Mentawai. Oke, uh, kita langsung saja, yaitu um, soal masalah utama yang dihadapi sama masyarakat. Pasti tidak terlepas dari 4 bidang itu. Sosial, ekonomi, pendidikan, apalagi lingkungan. Nah, kakak mau nanti kalau bisa ada sesi pertanyaannya juga. Karena uh, untuk penasarannya teman-teman mungkin bakalan terjawab kalau sudah datang ke lapangan sendiri gitu karena apa yang kakak sampaikan hari ini bisa bertambah lagi masalahnya ataupun uh, hanya di sana saja tidak ada perubahan ataupun sangat kurang sangat minim sekali perubahannya. uh, Kemarin kakak lihat story teman-teman itu dari pemateri dari teman-teman Forma itu juga sudah membahas ya demografi wilayahnya. Teman-teman udah dapat gambaran. Barangkali Randy udah nih ya langganan ke Mentawai untuk ngelihat kondisinya uh, di lapangan. Belum lagi nanti di Seberut Selatan itu lebih parah lagi. Jadi untuk kakak sampaikan sedikit kan Mentawai ini ada 4 pulau besar gitu yang dihuni sama masyarakat. Jadi ada Seberut Utara, Seberut Selatan, ada Sipora, ada Pagai gitu. Jadi masing-masing punya permasalahan terkait 4 bidang ini. Nah, kakak mau sharing yang pertama adalah sosial. Nah, kalau sosial uh, langsung saja mungkin untuk toleransi di lingkungan masyarakat Mentawai itu udah nggak menjadi permasalahan lagi. Kenapa? Karena di Mentawai itu sudah hidup dari nenek moyang beragam uh, latar belakang sama agama. Udah diajarin sama nenek moyang untuk hidup berdampingan Muslim dan Muslim. Jadi hal sederhana itu udah diajarkan sampai sekarang. Di lingkungan kakak juga banyak uh, Muslim dan non-Muslim sehingga berdampingan dengan damai dan baik tentunya untuk lingkungan sosialnya. Nah, uh,
Terus kakak mau singgung soal pengabdian teman-teman ke Mentawai, yang mana kalau masih ada stigma bahwa kita takut ke Mentawai karena banyak Muslim dan non-Muslim, itu mudah-mudahan tidak ada stigma itu lagi, karena uh, kita di Mentawai sudah hidup berdampingan sejak dahulu dengan berbeda-beda suku, ras, agama. uh, Tidak ada, mudah-mudahan tidak ada cekcok soal agama dan hidup berdampingan. Jadi itu yang mungkin kita perbaiki ya teman-teman, uh, sehingga stigma itu sudah tidak ada lagi di lingkungan kita. Uh, yang kedua, kakak cepetin aja ya Au. Yang kedua adalah nanti terakhir kakak bahas pendidikan, karena mungkin kalau background kakak emang pendidikan, jadi nanti kita habiskan di pendidikan ini, walaupun nggak ada habis-habisnya ya Au. Oke Kak, siap Kak. Lanjut kita di uh, lingkungannya. Lingkungan kalau dari teman-teman mungkin udah dapat juga gambaran dari Randy bahwa kayak di Malancan, di Bose, bagaimana lingkungannya. Mungkin kalau untuk keterbatasan pasti ada. Kayak kakak sekarang nih harus ke dermaga, uh, nyari sinyal, uh, dan untuk lingkungan sendiri kalau keamanan itu aman, insya Allah. Kalau untuk kebersihan, ada beberapa daerah tempat kakak itu memang menerapkan lingkungannya bersih gitu. Ada, dan itu kakak sangat apresiasi dan sangat senang kalau udah pergi ke daerah itu, sehingga kalau pergi ke sana tuh hampir sampah ini nggak ada di halaman. Ya kan, jalan nih kiri kanan tuh udah rumah masyarakat, jadi itu udah nggak ada sampah. Jadi ternyata masyarakat ini udah banyak juga yang peduli soal sampah, dan setelah ditelusuri itu memang karena peraturan dari daerahnya masing-masing. Nah, kalau dari pikiran kita ya anak muda, kalau ini bisa diterapkan pada beberapa daerah lagi yang lebih banyak, kan itu lebih bagus lagi. Nah, itu kesadarannya dari mana itu tergantung pada daerah dan pemerintahan desanya, itu yang kali ya. Uh, jadi kalau di tempat kakak, kalau untuk kebersihan sampah itu masih banyak. Nah, kita tuh pernah, kalau di dermaga ya masih banyak sebenarnya sampah di laut, uh, dan kesadarannya masih kurang. Uh, Tadi kan biasanya kalau kapal datang itu di dermaga itu paling membludak sampahnya, masyarakat udah gak kurang sadar buang sampah sembarangan, minimal itu deh. Kalau sejak dulu kan kita bilangnya slogannya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau edukasi-edukasi yang sesederhana itu masih kurang dilakukan, diterapkan di masyarakat, ya lingkungan kita penuh dengan sampah. Kita pernah jalan waktu itu sama teman dari teman-teman UTW mengajar juga, kita coba untuk membersihkan hari itu. Kita ada 2 hari bersihkan dermaga, besoknya ada apa lagi, banyak lagi sampahnya, karena kan ada bakau-bakau, jadi nggak ada habisnya gitu, akan bertambah karena masyarakat sekelilingnya akan tetap buang sampah gitu. Nah, seberapa mungkin karena kita nggak punya kekuatan lebih untuk menyampaikan dan buang sampah sembarangan, Pak, Bu, Adia gitu. Jadi hal yang belum nampak mungkin bagi masyarakat terhadap dampaknya mas sampah ini. Menurut kakak sih uh, keindahan aja di pandangan kita. Kalau misalnya indah bagi masyarakat sampah ini banyak, berarti itu udah adalah sebagai salah satu stigma yang menjadi PR buat kita gitu, anak muda yang punya kekuatan gitu. Adapun perubahan ya tetap dilakukan walaupun tidak berdampak banyak, tapi ada untuk menyuarakan itu, menurut kakak itu udah lebih baik gitu, masalah lingkungan dan sampah ya, menurut kakak. Jadi pada dasarnya kalau kita selalu memberikan informasi terhadap aksi ya, bukan hanya kata-kata tapi juga aksi, mungkin akan lebih bagus lagi gitu. Kalau upaya mah udah pasti sering dilakukan oleh anak-anak muda yang mungkin belum terkoneksi kita, tetapi kakak rasa di era sekarang sudah banyak sekali uh, hal-hal baik yang dilakukan. Contoh yang mungkin ya teman-teman pernah dengar yang Pandawarah ya, kalau nggak salah ya Aura.
Itu Iya, Kak. itu kan dari kesadaran masyarakat sama pemudanya sendiri gitu. Karena menurut kakak aksesnya juga uh, mungkin lebih gampang di sana, masyarakat lebih gampang teredukasi ya dari TV yang dilihat, informasi di HP yang dilihat. Nah, kalau di tempat kita banyak sekali hal-hal yang menjadi PR, sehingga untuk menjaga lingkungan itu tuh di nomor sekian gitu. Jadi kesadaran hal-hal itu menjadi nomor terakhir, uh, padahal itu berdampak besar. Nah, itu adalah PR. Banyak sekali sebenarnya tantangannya ketika berada di lingkungan kepulauan seperti ini. Tapi kalau dalam kacamata kita, ini pulau gitu. Kenapa pulau yang menurut kakak kecil ya, kalau dari peta itu kita lihat mungkin kayak semut gitu dari peta dunia, itu masa nggak ini, nggak tercover lingkungan sampahnya dan sebagainya. Uh, Balik lagi gitu kepada aksinya apa, dampaknya apa, koneksinya masyarakat, sasarannya apakah menjalankan ketika ada atau tidaknya kita di sana. Itu sih menjadi PR untuk kita semua. Karena kita hidup walaupun tantangannya di Mentawai ya. Kalau teman-teman datang ke sini pasti akan sangat sulit gitu karena belum lagi transportasinya, belum lagi nanti uh, badai dan sebagainya. Randy udah pernah ngerasain tuh mungkin barangkali ya. Uh, Sehingga banyak juga masyarakat anak-anak muda yang takut datang ke Mentawai karena gempa juga dan sebagainya. Akhirnya aksi-aksi kami terkadang uh, uh, kalau nggak berdampingan dengan orang-orang baru mungkin barangkali kurang didengar. Jadi mungkin belum berdampak. Mungkin itu adalah salah satu hal yang menjadi uh, PR gitu untuk kami juga sebagai anak muda di lokal. Nah, itu ya masalahnya di lingkungan kita di Mentawai ini. Hampir hampir di seluruh pantainya. Pantai udah tempat menjadi buang sampah menurut kakak sih. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Upaya pasti ada, tapi belum berdampak sampai kepada sasaran gitu. Kita lanjut ya Al, pada ekonomi. Ekonomi mungkin teman-teman pasti lebih paham ya bagaimana solusi-solusi, bagaimana pandangannya bahwa oh di Mentawai kan banyak SDA nih, banyak kayak programnya di Sepora ya, pengolahan pisang, pengolahan sumber daya alam bisa disulap menjadi ekonomi nilai tambah untuk keluarga, dan itu benar-benar sebenarnya real ada gitu bahwa ini bisa membantu ekonomi masyarakat loh, sehingga tujuannya nanti apa gitu, bantu pendidikan anaknya, bukanlah anaknya tapi ekonomi keluarga pada masing-masing masyarakat yang ada di daerah 3T. Kalau dari pandangan kakak, experience-nya, memang masalah kita di ekonomi ini adalah pasar aja. Pasar, rent, Aura adalah pasar, hanya pasar untuk uh, teman-teman yang melakukan pengabdian, bikin ini Bu, bikin ini Pak, untuk membantu perekonomian warga, kerjasama sama desa, apalagi yang udah kita konekkan. Itu karena pasarnya nggak ada, pasarnya kalau di sini aja, kalau semua masyarakat yang bikin, siapa yang beli? Sementara uh, kalau misal contoh di dermaga masing-masing dermaga ketika banyak ada masuk kapal, kalau misalnya strateginya bagus untuk marketingnya bisa dijualkan di dermaga, tapi seberapa persen masyarakat sadar bahwa ini ada impact-nya loh untuk ekonomi keluarga kami. Nah, akan lebih bagus lagi kalau pasarnya itu di kota. Nah, kalau yang keripik apa ya, yang oleh-oleh yang di Padang itu bisa lebih bagus kan, itu sebenarnya rasanya biasa aja ya, tapi karena pasarnya, sasarannya tepat dan punya khas, itu akan lebih bagus lagi. Apalagi kalau dari produk Mentawai, mungkin teman-teman dari PKMM bisa lebih uh, sampai ke sana bahwa marketingnya seperti apa kalau untuk membantu perekonomian masyarakat, nggak hanya sampai di Mentawai saja. Maybe begitu Aura soal ekonomi masyarakat yang ada di Mentawai ini. Dan masalahnya itu setiap hasil tani itu tuh dikirim ke kota semuanya.
Jadi Randy kawan-kawan pernah lihat bahwa kalau di kapal Gambolo itu tuh semuanya rata-rata hasil taninya dikirim ke Padang, sehingga hasil tani yang dikirim ke Padang diolah oleh orang Padang dan itu dibeli lagi, dibawa ke sini untuk dibeli lagi. Jadi perekonomiannya seperti itu saja. Palingan yang satu tandan ya itu berapa lah dihargai. Uh, jadi ekonominya nggak jalan menurut kakak. Sampai nggak ada sampai ada yang benar-benar peduli soal hal ini. Uh, Siapa yang bisa menyuarakan hal itu? Ya teman-teman banyak lebih punya daya gitu untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat, edukasinya hingga hingga ke benar-benar punya impact deh. Kita kan selalu kalau pengabdian bilangnya impact, 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 tapi uh, kakak pun sebagai cambuk impact itu memang masih belum terasa gitu, karena 5 tahun terakhir ini tuh permasalahan kita begitu saja gitu, stuck di sana. Akhirnya hanya ekspedisi selama 1 minggu pengabdian, abis itu selesai kelar dari sana, uh, ya impactnya mana gitu, impact yang kita uh, pengen bahwa koneksi ini terjalin hingga nanti selesai benar-benar masyarakat ini terbantu gitu. Ya kita udah punya alasan bahwa teman-teman kita selalu bilang Mentawai ini masih 3T gitu kan teman-teman, yang punya sumber daya alam yang banyak, diolahnya kurang baik karena kekurangan informasi bagaimana cara untuk mendapatkan nilai lebih dari ekonomi sumber daya alam yang dihasilkan oleh masyarakat di sini. Cuma sekarang itu kan sudah banyak aksi ya. Nah, kalau dari kakak sih selalu bilang sama teman-teman ya, aksi kita itu kalau bisa jangan sampai 1 minggu pengabdian aja. Benar-benar ngerasain bahwa uh, ini loh kehadiran kami walaupun kami dari jauh ya, dari pada tempat kami lebih, sebenarnya kami mau lebih bangun tempat kami gitu, tapi kami lebih respect pada Mentawai, itu kan sudah menjadi nilai untuk teman-teman mahasiswa, yang mana kakak pesan mudah-mudahan tidak seperti itu. Tidak hanya lepas dari sana sehingga tetap terkoneksi, sehingga bisa lebih mandiri nanti masyarakat nantinya untuk uh, mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Mungkin tidak utama, tapi sampingan. Sampingan ini akan bermanfaat karena akan dibahas di pendidikan nanti. Uh, di bidang pendidikan untuk impact-nya apa dari ekonomi, sosial, lingkungan tadi. Begitu ya kira-kira Al. Ren, masalah kita mungkin Ren udah Iya Kak, siapa? Ya, Kak. juga ya, udah sangat familiar terhadap masalah itu. Ketika udah ngomong sama masyarakat, ya belum menganggap bahwa ini lebih loh sebenarnya, ini kita bisa jadiin nilai tambah, nilai ekonomi lebih kalau marketingnya, pasarnya bagus, uh, ketika sudah terkoneksi dengan anak-anak muda di Kota Padang, maupun uh, di Jawa sana, atau teman-teman volunteer yang datang ke Mentawai. Gitu, Ren. Lanjut kita Ren ya. Nanti teman-teman kalau boleh ada yang nanya ya. Boleh Lanjut, Kak. Kak. Nanti Ya, kita ada sisi pertanyaan nanti, Kak. oke, sip. Nih, yang paling penting juga nih, pendidikan ya. Uh, Pendidikan, kenapa kalau misalnya bicara soal pendidikan, maunya face to face ya, bahwa jadi kita bisa lebih meluapkan emosi kita untuk mengenai pendidikan kita, apalagi kakak nih ya, juga sebagai korban sih. Kak selalu bilang, kita ini udah dengar juga, Kak juga sebagai korban pendidikan, yang mana uh, pendidikan yang kita rasain beberapa tahun ya, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, mungkin kalau kita pandang berubah berubah sedikit gitu. Berubah sedikit karena sasarannya. Kalau pendidikan kan sasarannya gitu kepada peserta didiknya. Apa yang uh, apa yang menjadi alasan untuk kami meneruskan pendidikan itu gitu. Apa gunanya kami meneruskan pendidikan itu kalau dari experience kakak, sedangkan untuk kuliah ya, kalau nggak didaftarkan sama saudara itu nggak bakalan tahu fungsinya pendidikan itu apa, sehingga
yang ngebentuk karakter kita selama ini sampai sekarang ini tuh ternyata sadarnya adalah pendidikan gitu. Nah, sementara yang ngerasain hal tersebut mungkin karena kakak juga di sekolah ya. Jadi beberapa tahun ini kakak lihat, oh ternyata memang ini ya alasannya adalah 1 tahun itu hanya 1-2 orang yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya kalau mungkin dari kacamata kita SD, SMP, SMA adalah belajar menghafal. Nah, hidup sebenarnya itu kan ketika emang udah keluar dari mentawai, setelah kuliah, nah itu apa yang menjadi tujuan hidupnya itu masih sangat minim. Jadi itu adalah masalah pendidikannya. Nanti ada masalah, pasti ada opportunity-nya pasti ya. Jadi mungkin kakak bakalan sharing masalahnya dulu. Masalah pendidikan itu nggak terlepas dari namanya ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga, sosial, dan lingkungannya. Ceritanya, kalau anak-anak itu kan kalau dilihat berdasarkan survei ya, cerita antar individu itu mereka karena kurang motivasi yang berbentuk nyata. Jadi motivasi yang mereka lihat sendiri bahwa ya ini loh impact-nya pendidikan itu, ini impact-nya, ada perubahan. Pengangguran yang mereka alasankan, ngapain kuliah, nanti ujung-ujungnya jadi pengangguran juga, kan itu menjadi stigma itu masih mendarah daging di kalangan lingkungan kita. Di lingkungan kita masih menganggap bahwa pendidikan itu masih tabu, gitu. Masih kurang bahwa ini bakal ngerubah hidup kami, hidup keluarga, hidup ekonomi, dan sosial saya sendiri. Bukan hanya dari daerah, tapi juga ngomongin soal Indonesia. Nah, kalau motivasinya sih, kalau ada tinggi nih, ekonominya lagi yang kurang. Nah, orang tuanya ekonominya rendah, anaknya udah ini semangat sekolah, akhirnya tidak kurang berkesempatan gitu untuk melanjutkan pendidikan. Kalau udah dapat nih keduanya, motivasinya ada, ekonominya cukup, terkadang susah nyari anak muda. Aura dan teman-teman, ini kami sangat bahagianya tuh kenapa kita ngambil dari sistem volunteer ya, karena untuk kita kan open donasi ya, open recruitment. Setiap kegiatan pengabdian kita di R&D juga ngerasain hal itu, dan teman-teman juga. Tetapi yang lebih banyak mendaftar itu, yang kepo itu adalah teman-teman yang dari kota, yang dari luar. Sehingga pengabdian kita kan cuma 1 minggu nih. Ada yang jalur beasiswa dan ada yang mandiri gitu. Karena jaraknya yang jauh, harus melewati laut, kurang banyak yang datang untuk memberikan impact lebih setelah pengabdian. Nah, akhirnya yang berdaya itu adik-adik, teman-teman volunteer yang memang dari kota. Teman-teman yang antar pemuda yang dari daerah masih belum terkoneksi. Sementara kan yang bikin daerahnya bisa lebih berdaya itu kan pemudanya sendiri. Nah, kita masih sangat minim itu. Bikin sesi curhat ini ya. Itu adalah keresahan. Karena ya itu tadi alasannya kenapa, apakah selama kuliah hanya kuliah saja, organisasinya gimana, pengembangan dirinya bagaimana, karirnya gimana, itu kita nggak bisa tahu karena kita udah kasih wadah nih, dari Intan Mengajar udah kasih wadah, minimal kepo terhadap pengabdian gitu. Karena mungkin orang-orang mentawai juga, ya mungkin itu jadi alasan bahwa ngapain nanti ketemu juga sama orang-orang mentawai. Kita buang stigma itu, karena penolakan dengan pujian itu kita anggap sama sekarang. Mau dari tantangan challenge dari anak mudanya, mau dari pemerintahnya,
pemerintah. Itu udah terkadang kita udah harus tutup harus berlapang dada untuk menerima stigma bahwa pergerakan ini tuh nggak bakalan ada impact-nya. Sementara yang masalah bidang-bidang itu sering kita temuin di lapangan gitu. Kalau dikata mungkin UNP kakak juga favorit sih, tapi lebih favoritnya UGM. Kenapa? Maaf ya teman-teman ya, walaupun alumni UNP juga, kenapa UGM itu bisa di nomor satukan sama orang, misalnya kuliahnya mana, UGM atau enggak UI. Ya menurut kakak bukan karena kampusnya, tapi karena orang-orangnya yang berani untuk misalnya di media, untuk speak up, untuk apa-apa itu mereka lebih banyak power gitu untuk menyuarakan hal-hal yang menjadi isu di masyarakat, dan walaupun hanya di media tapi mereka berani speak up sehingga terwakililah kita yang di lapangan ini yang belum merasa bisa speak up. Nah dari itu mengapa pengennya ke sana gitu. Nah apalagi kalau daerah orang pengen kunjunginya kalau bisa bukan hanya karena wisatawannya, pantainya, sikerenya, budayanya, tapi juga karena orang-orangnya ramah, lingkungannya bersih, sehingga kan untuk turun-temurun mereka lebih menjadikan itu patokan dari apa yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi nggak bakalan selesai kalau emang dari akarnya belum terpenuhi, belum sama-sama sadar kita. Intinya adalah di pendidikan ini. Kakak belum, mungkin sekarang hanya baru 1% ya teman-teman. Randy bisa lihat bahwa satu tahun itu cuma 1-2 orang. Kadang untuk mengetahui beasiswa itu ada apa gunanya, gimana cara menyelesaikan tantangan administrasinya, udah putus di jalan, itu udah selesai, akhirnya nggak sampai gitu. Bimbing dan mentorshipnya mereka kurang kepo gitu. Apakah ada tindakan untuk menyelesaikan masalah itu? Ada dari UNP kemarin juga teman-teman, Pak Presma, Bang Indra, kalau teman-teman tahu BEM 2017 ya Ren, 2017 2019 itu datang untuk program mentorship untuk kuliah gitu. Tetapi juga belum, karena memang mengalasankan bahwa untuk apa kuliah kalau ujung-ujungnya nganggur. Berarti karena dari lingkungannya sendiri kan gitu, dia nggak lihat bahwa kakak-kakaknya, bahwa ini tuh nggak berimpact gitu, nggak ada perubahan. Nah akarnya dari mana? Itu karena dari keluarga kan, sedangkan orang tua kakak sendiri juga tidak dari background pendidikan yang lebih gitu. Cuman karena kita adalah korban, karena mendapatkan kesempatan itu kita bersiap. 1% inilah yang bisa kita lakukan, berupaya sedikit untuk balas dendam terbaik deh jatuhnya. Balas dendam terbaik, nggak mau beberapa tahun berikutnya begini terus, yang maju itu orang-orang itu aja terus, yang dari kita entah kapan gitu. Nah dari kita pun ngerasain hal keresahan itu sangat-sangat bikin nyesek karena kita udah berupaya, kita udah kasih wadah, ternyata kenapa belum ya, kenapa belum bergerak ya, kenapa masih belum sadar ya bahwa beasiswa kuliah tuh banyak loh ya kan teman-teman. Aura, Randy udah masuk kuliah aja dimanapun kapanpun udah dapat beasiswa kayak PKM ini. Dulu kalau juga ikut PKM tapi nggak jebol, cuman dibayarin. Alhamdulillah. Dibayarin juga kan proposalnya ya. Jadi dari situ tuh mungkin karena lingkungannya, strategi apa yang mungkin teman-teman di sini pasti banyak idenya, strategi apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini gitu di daerah-daerah 3T. Jadi menurut kakak untuk pengabdian di bidang pendidikan ini kan akan terasa baru 5-10 tahun ke depannya. Yang kita lakukan di Mental Mengajar, motivasi, pendekatan, sharing, kalau ada kesempatan, ada yang nanya, kita ladenin, itulah mungkin adanya, kita hadir,
walaupun hanya baru 1%. Siapa yang kita lihat modal siswanya yang minimal nanya deh gitu. Kalau misalnya mereka nggak nanya, kita yang menawarkan. Mungkin itu yang kami lakukan di lapangan. Mereka nggak nanya, tapi kami ngajak mereka, ayo kita ngobrol. Minimal ketika lagi santai, ketemu adik-adik di jalan, itu ngobrol. Walaupun nanti ujung-ujungnya, ya belum berkesempatan karena alasan A, alasan B. Oke, tidak masalah, karena itu mungkin belum berkesempatan sekarang, tapi kalau boleh 10 tahun lagi, 2045, bukan karena tahunnya, tapi kita udah coba di daerah Mentawai 3T yang disebut sama orang ini tuh sedikitnya udah punya karya orang-orangnya sudah lebih berani speak up. Bagaimana caranya? Ya, kehadiran teman-teman anak muda di luar sana mungkin barangkali memberikan edukasi, pendekatannya mungkin lebih baik kepada adik-adik daerah kita di sini. Mungkin PR teman-teman yang lebih banyak ilmu, ya informasi mengenai beasiswa itu sih. Beasiswa apa, tahapan administrasinya seperti apa, jangan sampai jenuh terhadap administrasi dengan wawancara. Kita juga kayak gitu ya. Mungkin kalau di tingkat kakak ngincernya LPDP. LPDP kan nggak gampang ya Aura ya dan teman-teman ya. Dan kenapa kita terkoneksi karena LPDP ya karena jejaring sosial. Nah, balik lagi edukasi soal penggunaan gadget. Kalau kita kan emang apa ya? Lebih kita adalah nomor sekian ke bawah karena uh, bacanya kurang, tapi menghabiskan waktu untuk hiburan di handphone itu sangat banyak gitu ya. Dalam 24 jam main game, semuanya adalah hiburan rata-rata rata-rata ini untuk usia sekolah pelajar. Jadi informasi apa yang bisa mereka dapatkan, apa yang mereka follow di Instagram, apa yang mereka lihat di YouTube itu masih kurang edukasi. Apa yang membuat mereka bisa lebih baik mindsetnya itu dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Nah, hal itu kan kalau kita lihat gak terasa sekarang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, mungkin itu adalah PR mungkin untuk kita sama-sama di bagian pendidikan ini untuk menjajahkan karena mereka nggak tahu, kita yang jajah. Kita berikan bahwa ini loh beasiswa ketika kalian kelas 3 habis kelas 3 masuk kuliah, kalian ngikut apa gitu. Mungkin itu penekanan yang lebih untuk adik-adik kita. Mungkin kalau diulang lagi sekarang kan kalau di usia SMA tuh kalau kakak dapat informasi udah ada pertukaran pelajar ke Amerika gitu kan. Berarti ilmu ilmu bahasanya yang ditingkatkan bukan pada saat kelas 3 persiapannya kuliahnya bukan pada saat kelas 3 tapi kelas 1 udah dirancang gitu kan. Nah, itu yang masih belum jadi tantangan untuk kita dan sangat-sangat challenge yang di bidang pendidikan ini. Kakak maunya nih yang lagi uh, ada di forum kita ini juga ada anak-anak mahasiswa Mentawai gitu di PKM-nya Randy. Ketemu di sana ada Mentawai yang berdaya nggak dari daerah lain tapi coba koneksi dengan kolaborasi menjadi fasilitator sekarang kan. Jadi nggak akan pernah ada habisnya Aura kalau kita bahas untuk kondisi permasalahan-permasalahan di daerah kita. Pasti mungkin di daerah Aura, Randy dan kawan-kawan punya permasalahan yang sama. Tapi ini adalah panggilan jiwa mungkin untuk teman-teman datang ke Mentawai untuk memberikan ilmu lebihnya. Apalagi ini kakak sangat apresiasi kepada teman-teman. Mohon maaf kalau terdengarnya sarkas, karena kalau biasanya pengabdian kan 1 minggu ya. Habis itu dikasih edukasi, lepas dari situ saja. Tapi karena kakak lihat uh, teman-teman itu memang uh, ada ada karyanya yang dilakukan oleh dengan masyarakat sehingga uh, menurut kakak itu sangat membantu masyarakat gitu dari segi platform yang teman-teman bangun gitu melalui PKM ini. Ya, uh,
sangat-sangat diapresiasi kalau dari kakak ya. Mudah-mudahan jangan sampai berubah PKM-PKM selanjutnya untuk UNP, karena alma materku juga kayak gini gitu loh, maksud kita ada impactnya untuk masyarakat, enggak pun di bidang pendidikan tapi ekonomi ini gitu yang terasa sama masyarakat, yang mana nanti habis dari pengabdian ini ya mereka bakalan terasanya itu ketika udah selesai. Mereka, oh kita butuh informasi nih, oh hubungin Aura, hubungin Randy, hubungin teman-teman dari UNP kemarin. Jadi citra kita juga lah sebagai kampus alam takambang jadi guru juga dari tersebut itu, nah mereka mungkin termotivasi untuk anaknya bisa kuliah di sana dengan menghubungi teman-teman. Ya, mungkin ini agak lega ya karena udah ngomongin hal yang 1 minggu tadi. Mudah-mudahan nggak kayak gitu ya orang ya. Kami mohon gitu bahwa teman-teman jangan, kalau mungkin hadiah di lapangan itu adalah yang lihat kebudayaannya, lihat sejarahnya, lihat pantainya. Tapi definisi pengabdian yang tadi itu tuh mudah-mudahan kita balikkan ke diri kita, kita perbaiki stigma-stigma masyarakat yang di lingkungan ini bilang, oh habis mereka datang kok nggak ada lagi gitu. Nah itu adalah stigma, karena ini kakak meluruskan beberapa pengabdian bilangnya seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada lagi, mudah-mudahan lurus kembali siapapun yang melakukan pengabdian gitu, di daerah Mentawai ini. Oke. Sedikit lagi peran dan tantangannya mungkin udah dirangkum juga tadi ya, tantangannya banyak sudah disampaikan tadi, berdasarkan bidang itu aja udah bisa kita lihat. Tantangannya pasti satu, daerah geografis, udah duluan di Padang mungkin 2 bulan, sebulan lagi baru nyampe di, jatuhnya kayak itulah istilah apanya, perumpamannya 2 bulan lagi baru sampai informasinya di Mentawai. Kenapa? Itu tadi sinyal. Adapun penggunaan handphone, kita nggak bisa ngatur untuk informasi itu apakah tersampaikan kepada masyarakat atau tidak. Nah itu balik lagi kepada strategi kita, habis itu lingkungannya, habis itu stigmanya masyarakat yang masih banyak, masalah perekonomian, keuangan itu masih banyak. Itu adalah tantangan yang mudah-mudahan adanya pemuda yang melakukan kegiatan pengabdian bisa mendapatkan, masyarakat bisa mendapatkan gambaran-gambaran setidaknya untuk mereka sendiri gitu, untuk nanti mereka serap ketika beberapa tahun lagi. Perubahan kan memang nggak gampang ya orang ya, tapi adanya upaya-upaya kita, peran pemuda ini, menurut kakak sama-sama itu tuh udah lebih bagus lagi. Udah terkoneksi sama Randy beberapa tahun yang lalu ya, tahun lalu ya Ren, atau 2 tahun yang lalu 2 akhirnya. tahun yang lalu Kak. Oh iya, nggak terasa ya. Nggak kerasa Kak. Ya, akhirnya sekarang ini bisa lebih memberikan gitu panggilan teman-teman untuk datang ke Mentawai lagi gitu, untuk melakukan pengabdian pada masyarakat yang berdampak. Untuk NGO sendiri, terakhir ya, untuk NGO sendiri kebetulan beberapa kita rintis ya untuk terhadap masalah-masalah yang nampak di lapangan sebisa kita. Kalau dari Mentawai Mengajar, mungkin kalau di media nggak kelihatan, tapi di lapangan insya Allah seperti pendidikan, diskusi sharing session, menggambarkan teman-teman bahwa pentingnya ini itu untuk diri kita beberapa tahun lagi itu insya Allah ada. Nah, tinggal nanti mungkin aksi lebihnya yang mana, seperti apa bentuknya, selalu dipersiapkan, tetapi karena keterbatasan ya mungkin Randy pernah berurusan dengan Pemdes, Pemda tidak semulus itu, karena kalau untuk dunia volunteering daerah kita ini masih sangat minim, tabu, karena dianggap wisatawan ya, padahal kita cuma punya ilmu lebih yang ingin kita sharing. Kalau berdampak positif itu sangat baik sekali, itu yang kita punya. Tapi stigma masyarakat soal volunteering itu masih banyak. Jadi itu adalah challenge kita dari NGO,
untuk menyelesaikan 1% tantangan-tantangan bidang-bidang tadi. Terus lagi ya, untuk peran pemudanya, mudah-mudahan 3 tahun 4 tahun ini mungkin masih belum terlihat, tapi NGO kita mudah-mudahan tidak menyerah. Kak Wina tidak akan menyerah, Randy dan teman-teman, karena selesai 1 tahun ini ada lagi masalahnya. Makanya mungkin lihat di ini kakak tadi, sengaja kakak kasih di CV itu yang organisasi bagian terakhir itu lagi marak juga. Mungkin teman-teman bisa lihat yang ketiga tadi itu lagi marak juga sekarang. Jadi kita coba melakukan pendekatan yang hal itu, padahal yang masalah yang lain belum selesai, udah muncul lagi hal-hal seperti itu. Itulah tantangan yang tidak akan mudah-mudahan berkurang ya dengan adanya daya teman-teman yang datang ke sini, apalagi terkoneksi dengan kita, dengan forum, dengan organisasi lainnya yang ada di Mentawai ini. Apalagi ya Ren ya, last but not least, kekuatan anak muda nggak bakalan pernah ada habisnya. Sekarang adalah bukti Randy terkoneksi dengan kakak sebagai fasilitator, sebagai konektor, sebagai kolaborator untuk menjawab tantangan-tantangan di era sekarang di daerah 3T. Mungkin kalau kakak bisa bilang bukan tertinggal atau pinggiran ya Ren, tetapi lebih kayak terluar, karena sedangkan dari sumber saja itu kita kebudayaannya udah beda. Jadi mudah-mudahan tapi kalau dicabut 3T-nya padahal kita belum siap, tantangannya belum siap. Nah, 3 hal ini adalah fasilitator, konektor, dan kolaborator. Mudah-mudahan bisa selalu kita pegang sebagai anak muda. Itu aja, jangan sampai berhenti untuk bergerak, menginspirasi, dan berdampak. Sekian, dan terima kasih. Kalau ada ini sarkas atau bagaimana, mudah-mudahan nggak ada ya, karena kita lebih kayak diskusi sharing. Itu aja sih Ren, maaf cukup. Oke, mungkin sekian ya Kak Wina sharing kita untuk Kak Wina. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan atau sharing discussion bersama Kak Wina. Nah, dari Abang Kakak dan teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin bertanya kepada Kak Wina terkait hal-hal yang disampaikan oleh Kak Wina tadi? Boleh raise hand. Oke, mungkin dari Aura sendiri ya Kak, itu ada beberapa pertanyaan. Itu yang pertama itu terkait yang Kakak bilang pas di awal sharing tadi itu terkait ketakutan orang-orang ke Mentawai gitu loh Kak. Dan Aura sendiri itu pada saat kelulusan program ini dan minta izin ke orang tua sendiri itu juga kayak ketakutan gitu Kak. Kayak pasti kayak mentawai gitu. Kan sering gempa dan sebagainya gitu kan Kak. Nah, dari situ juga kita sulit kan Kak untuk menjelaskan bagaimana sih situasi mentawai itu yang sebenarnya gitu kan Kak. Kalau menurut Kakak, dari pendapat Kakak sendiri, apa sih yang harus kami sampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang seberapa banyak itu tentang mentawai gitu loh Kak. Nah untuk yang kedua itu Kakak juga bilang tadi terkait pembuangan sampah ke lingkungan sehingga menyebabkan pantai merupakan tempat pembuangan sampah gitu loh. Kalau di Padang sendiri itu di sekitaran pantai terutama di Pantai Gajah di UNP ya Kak. Itu di pinggiran pantai itu bisa kita lihat sendiri itu banyak banget sampah gitu kan Kak. Nah, eh,
apa sih eh, yang dipikirkan oleh masyarakat itu bisa memikirkan kalau laut itu kan luas. Jadi kayak bisa gitu untuk tempat pembuangan sampah itu kayak menurut pendapat kakak itu bagaimana gitu ya. Terus untuk yang ketiga itu yang terakhir itu terkait di bidang pendidikan dari yang kakak sampaikan tadi itu gimana belum adanya mungkin kayak kesadaran dari pemuda-pemuda itu terkait pendidikan ya walaupun pendidikan tuh impactnya tuh terasanya gitu lama sedangkan eh, mereka ingin memilih bekerja karena ingin mendapatkan impact segera gitu kan Kak. Nah, sekarang itu kan juga ada penggunaan sosial media. Nah, beberapa pemuda atau kayak remaja atau yang seusia kita itu masih belum bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak. Kayak kadang ada misalnya seperti TikTok, IG yang lewat di FYP mereka itu yang mengatakan oh, masih pentingnya kuliah. Mungkin itu salah satu yang mempengaruhi mereka tuh berpikir kalau kuliah tuh nggak penting gitu loh. Kalau pendidikan tuh nggak terlalu sebegitunya pentingnya bagi mereka. Sedangkan mereka jauh lebih mementingkan ekonomi untuk menyambung kehidupan mereka gitu kan Kak. Nah, kira-kira untuk eh, padahal untuk dari ekonomi sendiri itu banyak beasiswa seperti yang kakak sampaikan sebelumnya. Itu bagaimana sih menurut pandangan kakak terkait penggunaan sosial media, terkait pengaruh lingkungan yang kurang tepat terhadap pemikiran para pemuda-pemuda yang ada di Mentawai gitu Kak. Mungkin itu pertanyaan dari Aura Kak. Boleh dijawab. Oke, baik. Baik. Oke, Au. Tadi kakak eh, rangkum 3 pertanyaan dulu. Satu. Yang pertama sama orang tua terkait pengabdian ke Mentawai. Mungkin mungkin ini adalah hal yang sama-sama juga kita rasakan karena waktu itu kita juga pernah dapat kejadian ini. Kita kan buka open volunteer ya. Itu dari Sumber entah dari Medan ya. Itu di Hamin beberapa Hamin 3 keberangkatan volunteer ke Mepo kita itu tiba-tiba membatalkan kedatangan karena ya itu tadi sama orang tua. Kak, mohon maaf, ternyata setelah pertimbangan dengan orang tua tak diizinkan ke Mentawai karena gempa, karena masyarakatnya takut gitu kan. Nah, kalau kita di NGO udah angkat tangan soal soal orang tua kalau emang tidak diizinkan karena orang tua nggak boleh datang ke Mentawai, kita nggak bisa paksa. Jadi kayak eh, itu berarti ada hal yang menjanggal yang nggak bisa kita atur. Bagaimana cara bicaranya dengan orang tua kita serahkan kepada teman-teman karena yang bisa ngambil hatinya orang tua untuk teman-teman berbagi berpengabdian di daerah uh, yang belum pernah dijajahi itu dari teman-teman gitu mungkin bisa memperlihatkan kondisinya menyamakan perspektif dengan orang tua karena sekali lagi kalau misalnya mau berangkat beberapa hari lagi baru disampaikan, kita pasti orang tua kaget. Nah, sementara kalau dari NGO tuh kalau nggak salah ya, hampir 1 bulan itu tuh kita udah open recruitment dan penentuan uh, peserta. Jadi udah masih banyak waktu itu untuk menyampaikan kepada orang tua, ngambil hatinya 1 minggu, nggak diizinin sekarang, mungkin besok lagi gitu kan. Untuk kalau niatnya jangan disayangin, pasti ingin berbagi ya, ingin menambah relasi, teman, informasi baru, motivasi baru. Karena yang datang sama kita itu bukan hanya karena ingin berpengabdian, ada mohon maaf juga karena broken home, karena nggak tahu mau kemana gitu, tapi karena dia punya skill
punya hal-hal yang ingin dia bagi karena balas dendam terbaik tadi, itu adalah alasan-alasan yang kita serahkan kepada volunteer. Cuma strateginya dengan orang tua itu disampaikanlah jauh-jauh hari. Gitu ya, Au, yang soal orang tua kita serahkan kepada teman-teman. Terus kalau untuk yang sampah ya, sampah ini teman-teman penggiat sampah juga ada di lingkungan kakak nih udah datang cari 4G. Kita berupaya 1% untuk itu, kalau tidak dari kesadaran yang punya rumah di sekeliling dermaga, itu bakalan ada terus kan ya. Tapi gambarannya kalau mungkin bikin world clean up day, gimana sih bahasa Inggrisnya, kayak dilakukan di Kota Padang itu ya, kita pernah DM, ayo dong bikin di sini, karena kan kalau kita mungkin kurang followers di media sosial, itu adalah hal-hal yang sederhana tapi berdampak. Untuk ngajakin teman-teman itu masih kurang. Kita pernah ngajakin mereka tuh, ayo dong bikin world clean up day di Mentawai gitu. Kita siap untuk menjadi partnernya. Nah, kita mungkin dengan cara itu yang belum dilakukan. Tapi kalau secara individu, kita mudah-mudahan selalu suarakan, oke, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah ke laut. Udah disindir ya, maksudnya itu kita nggak ngizin, tapi kita ngambil di sampah di lingkungannya, bersihin. Tapi besoknya ada lagi, banyak lagi, penuh lagi lautnya, penuh sekeliling itu, penuh lagi. Ya nggak, Ren? Jadi, Bener, Kak. ya, ya dibenerin sama Randy. Udah bikin enkoenzim juga masih nakal juga ya. Jadi, nggak ada habisnya sampah plastik ini di lingkungan masyarakat. Padahal ikan terlihat jelas ketika lagi di dermaga, tapi sampahnya juga terlihat jelas gitu di sekelilingnya. Terus ya gitulah kira-kira untuk sampah. Untuk pemerintah desanya bagaimana, Pak? Takwa pemerintah desanya. Untuk pemerintah desanya mungkin Randy udah pernah ngobrol ya sama desa. Yang dibahas kan hal-hal yang besar ya. Kalau kita pernah ngobrol juga, tapi masih belum aksi aja. Mungkin belum aksi aja, nunggu time, karena kalau dari program desa kan juga ada. Jadi mungkin tunggu tanggal mainnya, tapi kalau nggak di-push terus, nggak bakalan ini, nggak bakalan terrealisasi, mungkin lama terrealisasinya. Padahal kan inti dari wisata itu kan desanya yang bersih, nggak? Ya nggak, Ren? Iya, betul, Kak. Ya, desanya bersih, mereka udah tertarik ke sini, ya apa yang diberikan sama wisatawan sih menjadi nilai yang lebih gitu ya. Itu sih menurut kakak yang belum selesai di lingkungan, dan perannya pemerintah dari daerah setempat gitu. Gitu, Aura. Ada yang belum kejawab? Kalau belum kejawab, ya harus kesini ke Mentawai. Oke, Kak. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga ya, Kak ya. Iya. Yang mana, Aura? Terkait pendidikan, Kak. Oke, oh iya, media sosial tadi ya. Iya, Kak. Oke. Kalau dari lingkungan sekolah itu kan nggak semuanya pegang handphone. Jadi challenge-nya ini juga, kita pengen edukasi untuk secara bersama gitu ya. Bisa contoh, satu kelas ini kita pengen mereka untuk follow ataupun kita share video atau apa gitu untuk mungkin asesmen atau gimana gitu ya. Tapi nggak bisa diakses karena anak-anaknya, karena nggak semua yang punya handphone. Nah, balik lagi ke situ, punya handphone, tapi kalau kita samaratakan itu kurang berjalan dengan kondusif. Nah, kalau misalnya kita biarkan
handphonenya untuk hiburan aja. Jadi teman-teman di lingkungan lagi ketawa-ketawa nih masalah itu. Mereka lagi ketawain diri mereka sendiri. Jadi kita kan nggak bisa ngatur apa yang mereka follow ya. Kita juga nggak bisa 24 jam untuk kontrol apa yang mereka lihat, dengar, lihat, dan lainnya. Upayanya, kalau kita nggak, upayanya strateginya seperti apa? Mungkin menjadi PR kita sama-sama. Bagaimana cara mereka bahwa ini, kalau ini yang kalian lihat, ini bakalan perlahan akan merubah mindset. Apakah dari dihandle melalui aplikasi, melalui forum belajar, yang mana kalau forum belajar pasti semuanya anak-anak harus punya handphone dong. Nah, sementara bagaimana teman adik-adik yang punya motivasi tinggi tapi tidak ada handphone? Berarti itu adalah kendalanya, ada tantangannya lagi di sana. Nggak bisa disamaratakan kalau untuk di media sosial. Kalau maunya datang langsung, praktek langsung, apa yang kita lakukan ketika tidak ada handphone bagi teman-teman yang kurang bisa mengakses strategi A, B, C, D, I gitu. Karena kalau dari kakak pribadi sendiri kan terasa volunteeringnya ini setelah habis kuliah ya, baru ternyata dampaknya itu begini ya gitu. Kalau misalnya kita nggak dibekali ini, kita bakalan tertinggal itu. Kita lambat. Orang kayak kakak iri tuh sama iri tanda tak mampu. Emang ya, sama teman-teman di Aceh ini kan luas ya, tapi mereka berbagai macam komunitas untuk bergerak, yang sampahnya, yang pendidikannya, yang sosialnya, ketika lagi bencananya, ketika ada suatu event mereka gampang dihubungin, gampang dilihat, oh ini ya, ada komunitas ini ya ada. Nah, di Sumbar, kita kan Sumbar jadinya Sumbar, mungkin ada beberapa event kali ya kita untuk dipertemukan gitu. Komunitas dari kabupaten ini datang untuk ini, untuk menyuarakan ini, yang mana nanti ada laporannya atau bagaimana impact daerah masing-masing gitu. Maybe seperti itu, mau di bidang pendidikannya, ekonominya, sosialnya maupun lingkungan. Gitu Ren, Laura. Oke, jelas ya Kak, jawaban dari kakak mengerti Kak. Mungkin kepada teman-teman PKM, baik dari teman-teman PKM maupun dari teman-teman PPK, boleh bertanya terkait apa tentang itu kepada Kak Wina. Mumpung Kak Winanya ada di sini, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kayaknya udah pada ngantuk nih Kak. Halo. Izin. Oh, lanjut Kak. Oh, Jeffrey dulu lah, Jep. Duluan, Jep. Kak Winanya sudah on cam. Halo Kak. Halo, izin Kak. Ya boleh Bang, silakan Bang. Langsung Bang. Operator. Itu siapa di belakang Kak Wina tuh, center-center? Mungkin kenal juga ya. Dia aku Kak kenal sama Jeffrey, kenal nih. Aduh, jadi cari sinyal itu di pohon kelapa Kak. Oh, jadi. jadi. Oh iya Kak, itu izin bertanya Kak tentang terkait itu kan Kecamatan Seberut Utara itu kan ada banyak desa. Salah satunya itu kan kayak Malancan sama Sri Langgai kalau nggak salah ya Kak. Nah, yang Jeffrey mau tanyakan itu Kak, apakah ada booth Kak untuk ke Malancan sama Sri Lanka itu yang ready atau ada jadwalnya atau gimana Kak? Itu aja Jeff. Nah, yang satu lagi Kak, untuk itu ada Jeffrey kajiannya tentang kearifan lokal.
Jadi kearifan lokalnya itu adalah Teteu Amusiat Loga. Kalau nggak salah itu kan lagu. Nah, lagu itu kalau artinya ke bahasa Indonesia, kalau diartikan, oh, tupai akan Gempa akan datang dan tupai sudah menjerit. Nah, untuk menanyakan kearifan lokal yang bersifat kultural itu kepada siapa, Kak? Yang lebih memahami gitu. Itu kan lagu tuh kalau bagi kita itu kan suatu early warning system, sistem peringatan dini akan terjadinya suatu bencana. Jadi lebih kepada siapa sih Kak kita menanyakan tentang kearifan lokal itu gitu. Oke, langsung jawab Aura, moderator. Ya, Boleh, Kak? oke. Sebisa kakak ya. Iya, Tapi Kak. kalau transportasi kakak duluan jawab. Karena biasanya kakak yang mengemudikan. Jadi kalau untuk ke Malancan, kalau dari dermaga datang Mentawai Fest, datang dari Padang, turun di dermaga, kalau mau ke Malancan itu kalau jaraknya eh, kalau pakai speedboat itu 10 menitan. Kalau 10 menit sama sampai 15 menit. Tapi kalau pakai pongpong, teman-teman tahu pongpong nggak ya? Yang kapal nelayan yang Tahu. kecepatannya nggak begitu yang lambat. Jadi itu 20 menitan ya. Dan eh, nggak tak payah lah, tak payah untuk mencari transportasi ke Malancan karena dia dekat dan di dermaga ini kan banyak juga yang masyarakat yang punya pongpong yang bisa diantar. Intinya masalahnya cuma karena minyaknya aja. Eh, minyak bensinnya, kalau ada minyak bensin lancar pulang balik Malancan eh, dan Pokai. Kalau Pokai ke Sri Langai, dari dermaga ke Sri Langai itu pakai darat. Berapa kilo guys? 3 kiloan. Enggak 3 kilo, 7 kiloan guys. Iya. Begitu Jeb. Oh ya, yang tadi yang kearifan lokal tadi ya. Nah, kalau kearifan lokal nih banyak nih ya. Kalau di Mentawai ini beragam. Setiap daerah itu punya eh, ciri khas, cerita tokoh masyarakat tersendiri yang mana menjadi eh, kebiasaan untuk masyarakat. Yang mana tadi Jeffrey menyinggung cerita Teteu Amusiat Loga. Kalau di kalau di kampung-kampung itu dulu namanya apa ya? Si Mamaijen ya. Kalau untuk menceritakan eh, nenek moyang, menceritakan eh, kearifan lokal itu dengan cara si Mamaijen. Nah, si Mamaijen sekarang itu tuh sudah mulai luntur karena yang menceritakan ini kan udah tokoh masyarakat yang udah tua, sehingga generasi-generasi yang meneruskan si Mamaijen itu tuh yang pencerita itu udah mulai luntur di paling untuk kebudayaan kalau di masing-masing daerah ada, cuma tidak seasik karena kalau untuk menceritakannya pakai bahasa Mentawai aja. Kalau pakai bahasa Indonesia garing. Jadi untuk menceritakan kearifan lokal itu ada masing-masing tokoh masyarakat di daerah itu ada. Tinggal nanti kalian teman-teman maunya diceritain apa, tergantung tujuannya mau diceritain apa. Gitu lebih kurang. Sampai. Oke, terima kasih kepada Kak Wina. Gimana Bang Jeff? Oke, thank you Kak Wina. Ya, makasih banyak Kak Wina. Oke, thank you Kak Wina. Mungkin kepada Bang Rindi yang tadi berebut bertanya dengan Bang Jeff. Dipersilakan Bang. Oke, siap. Wah, makasih Bang. Oke Bang. Ya, jadi bukan ini ya, bukan mau bertanya, tapi lebih ke menyampaikan pendapat juga.
Nah, bentar ya, Wak, ada ini gangguan teknis ini. Bentar ya. Ada sebelah ya. Oke, Ada tukang somai tadi Kak lewat. lapar kayaknya tuh Kak. Jadi bener ya yang disampaikan Kak Wina tadi bahwa eh, ekonomi dan pendidikan itu jadi ujung tombak bidang-bidang lain gitu, termasuk bidang pendidikan itu sendiri, terus sosial, lingkungan, kesehatan dan bidang-bidang lain gitu. Nah, kenapa ekonomi dan pendidikan? Karena ini ada satu cerita dari NGO yang bergerak di kewirausahaan sosial ya, yaitu Bu Anyam. Nah, mereka awalnya ini bergerak di bidang kesehatan, khusus untuk masyarakat NTT. Nah, awalnya Bu Anyam ini bergerak untuk mengatasi stunting. Nah, tapi mereka melakukan riset dulu nih sebelum bergerak gitu. Jadi hasil riset itu menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak butuh edukasi loh. Misalnya mereka harus makan makanan yang bergizi, kemudian beli buah dan segala macamnya gitu. Terus uang dari mana mereka untuk beli itu semua? Nah, sebenarnya ekonomi dan pendidikan ini tadi punya impact yang begitu besar terhadap bidang-bidang lain, termasuk bidang kesehatan tadi ya. Nah, kemudian sebenarnya ada satu konsep lagi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM masyarakat yang diinisiasi oleh perguruan tinggi, yaitu konsepnya inkubator bisnis perguruan tinggi yang di UNP sendiri ini masih belum terbentuk gitu. Jadi inkubator bisnis perguruan tinggi ini merupakan kemitraan antara masyarakat dengan perguruan tinggi. Artinya produk-produk misalkan produk hasil pengabdian ini ada marketnya loh melalui konsep ini. Jadi masyarakat tidak hanya sekedar diberikan pelatihan, tapi kemudian pasarnya di mana gitu. Mereka akan memasarkan di mana, tapi dengan konsep inilah produk-produk hasil pengabdian tadi dipasarkan gitu. Nah, kadang itu tadi ya kayak sebagian besar akademisi kampus ini melakukan pengabdian hanya sekedar formalitas dan seremonial semata gitu. Artinya tidak ada realisasi keberlanjutan program yang sudah dilakukan tadi gitu. Artinya ya sia-sia aja gitu kan. Nah, itu yang aku lihat sendiri dari pengalaman-pengalaman pengabdian selama ini Kak gitu. Mungkin itu tadi stigma dari masyarakat yang sudah Kakak singgung tadi ya Kak ya. Ini ngapain sih nih orang 1 minggu ke sini kemudian habis itu nggak balik-balik lagi, impactnya apa gitu kan. Nah, mungkin ini ada pesan juga untuk teman-teman tim pelaksana pengabdian khususnya PKMPM sama PPK Ormawa ya tadi ya. Nah, jadi jangan asal-asalan dalam melakukan pengabdian gitu. Nah, kalau bisa harus ada keberlanjutan dari program yang sudah dirancang gitu. Karena nanti yang kena dampaknya dan yang akan menanggung dosanya itu kita gitu. Nah, ini ada satu cerita lagi dari salah satu NGO di Lampung, namanya Gajahlah Kebersihan. Nah, kebetulan ini satu kampung juga ya. Nah, jadi mereka itu punya platform turunan gitu. Contohnya pasar pesawaran, terus rumah BSF. Nah, itu platform-platform itu berjalan secara berkelanjutan gitu. Artinya mereka melestarikan lingkungan juga membina masyarakat secara ekonomi gitu. Contohnya tadi kayak rumah BSF, mereka menurunkan sampah dengan cara dilakukan dengan cara budidaya BSF untuk kemudian BSF itu dijual gitu dan menghasilkan pendapatan yang akan dibagikan ke masyarakat kemitraan ya konsepnya kemitraan dengan masyarakat kemudian persentase mungkin ada sebagian persentase itu yang masuk ke kas dari komunitas tersebut gitu nah mungkin setelah ini ya kayak kita juga bisa berkolaborasi dengan Mentawai Mengajar Indonesia untuk merancang platform turunan ini ya kayak termasuk inisiasi pembentukan inkubator bisnis perguruan tinggi di UNP tadi kak mungkin nanti bakal aku sampaikan juga ke dosen pendamping. Ya, mungkin itu aja dari aku dikembalikan kepada moderator. Oke, itu merupakan saran dari apa ya? Pendapat ya, bukan saran tapi pendapat dari Bang Randy terkait dengan ekonomi dan pendidikan yang berkesinambungan
mungkin dari teman-teman atau abang kakak yang lainnya ada yang ingin ditanyakan atau boleh juga menyampaikan uh, pendapatnya seperti yang disampaikan oleh Mas Randy tadi. Di sini ada teman-teman PPK dari tim Liga Madu, dari tim Talas, dari tim Pisang, ada juga teman-teman PPK dari PMD PLB ya. Mumpung ada kesempatan dan Kak Wina bersedia untuk membersamai kita pada malam hari ini. Kapan lagi kan? Oke, mungkin Izin moderator. oh iya, kirain Kak Fala mau ngomong ya. Lanjut Kak, boleh Kak? Dipersilakan Kak. Oke, Bismillah. Bentar ya. Kak Winanya masih di ini Kak. Kak Wina Masih Kak, masih. masih. Oke, Kak salam Wina sudah kenal ya mulai Kak. kan. Malah mau nyampein aja Kak. Kan insya Allah kan kami itu Agustus ya, bulan Agustus itu ke Mentawainya. Jadi kami berharap khususnya tim kami itu kita sama-sama ya Kak untuk program kami gitu. Program Sekolah Lebah Madu Kak. Gitu. Itu aja sih moderator. Iya, insya Allah. Udah kenal Oke juga nih Kak. sama Umur kayaknya. Oke Kak, mungkin untuk di bulan Agustus tuh kira-kira itu ada mungkin sekitar 3 tim yang akan ke sana mungkin ya Kak ya, mungkin di waktu bersamaan atau yang berbeda mungkin ya Kak ya. eh dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan pendapatnya terkait sharing session kita pada malam hari ini? Mumpung masih ada nih sekitar 25 menit. Karena di London itu sampai jam 10 teng-teng. Oke, masih ada sekitar 25 menit ya kepada teman-teman. Mungkin untuk Kak Wina terkait hal-hal yang kami tanyakan ataupun yang disampaikan oleh Bang Randy, oleh yang lainnya, itu bagaimana pendapat kakak atau tanggapan kakak gitu setelah menyampaikan hal-hal yang baik dari pendapat Mas Ren atau pendapat atau dari cerita Aura tadi atau dari Bang Jep sendiri itu bagaimana Kak? Halo Kak Wina? Ya, oke. Kakak off cam ya. Boleh Kak. Iya, kalau dari kakak, kakak juga pernah berada di posisi pertama kali untuk melakukan pengabdian, volunteer tepatnya. Kalau pengabdian pertama bisa jadi penentu kita ingin melakukan pengabdian selanjutnya. Bisa jadi kita berhenti di sana karena nggak dapat feel-nya. Bagi teman-teman, mungkin kalau di sini kan pengabdiannya dari kampus ya. Jadi diatur, di-schedule sama kampus, diatur sama tim, dapat ilmunya. Jadi kalau dari teman-teman yang terpanggil di sini untuk melakukan pengabdian, mudah-mudahan tidak di sini saja, tidak ketika di Mentawai saja, tetapi menjadi PR untuk di daerah kita berasal gitu. Jadi untuk menemukan keseruan dalam suatu pengabdian itu adalah bukan karena apa yang kita bawa, yang kita rancang, tapi lebih tepatnya selama kita di lapangan itu tuh kita bisa nggak berinteraksi dengan masyarakat, dapat nggak feel-nya. Karena kan kalau pengabdian itu udah jalan aja pengabdian project yang dikerjain. Ternyata di sisi lain
mungkin ada masalah atau ada pohon yang tumbang. Nah, apakah peran kita di sana membiarkan saja karena di luar proyek kita atau kita turun ke lapangan? Contohnya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di lapangan di luar proyek yang kita rancang bersama tim. Itu sih sebenarnya mungkin yang kami rasakan. Yang kami rasakan di lapangan, kita bukan hanya proyek yang kita buat, yang kita rancang, tapi hal di luar proyek yang kita rancang. Disitulah keseruan dari suatu pengabdian volunteer itu. Lagi sampai nangis-nangis. Kita kalau bawa teman-teman, apalagi kayak diantar gitu ya, itu memang benar real adanya. Cuma di Betawi Mengajar tidak mengabadikan tangis-tangisan perpisahan bersama para orang tua kita di lapangan sama sesama volunteer. Tapi itu sangat mengasihkan ketika berada ikut pengabdian volunteer, apalagi kalau sekarang itu udah musimnya pengabdiannya. Jadi kakak nyambung kata Randy tadi, jangan hanya sebagai pengisi CV saja, pengisi CV belaka, sehingga kita kan kalau udah isi CV kemana-mana aja, kita kan udah bisa diterima gitu, karena punya pengalaman ini. Tapi apa yang kita bawa di lapangan itulah yang sebenarnya biar terasa bukan hanya memenuhi CV, tapi sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang lain. Itulah tujuan kita hidup. Maybe seperti itu, Aura. Thank you. Oke, itu merupakan sharing pengalaman pertama kakak juga ya kak terkait volunteer yang kakak laksanakan. Mungkin kepada teman-teman tadi Aura dapat info, Alfa mau bertanya ya Alfa? Gimana Alfa? Apakah jadi? Namanya mirip ya. Ayo, kok malu-malu sih? Iya loh. Nggak bisa ya? Ayo teman-teman PPK PLB, mari bertanya. Dari teman-teman PLB juga boleh, dari teman-teman PKM juga boleh. Halo. Alvinnya join ya nanti. Itu Kak, Mas Alvinnya lagi ada kegiatan Kak. Jadi kalau seandainya nggak kekejar, kata Mas Alvinnya nggak apa-apa di duluan aja Kak. Jadi begitu Kak, terkait yang narasumber kita yang kedua ya Kak. Bagaimana teman-teman? Halo, izin bertanya. Ya boleh kepada Bang Ojan, dipersilakan Bang. Terima kasih ya Kak, tadi udah banyak menjelaskan tentang bagaimana pengalaman Kakak mungkin di NGO Kak. Jadi gini Kak, tahun lalu kan saya udah pernah ke Mentawai Kak, bersama di sana melakukan juga pengabdian dari Innovillage Kak. Jadi kan kita menyusun rancangan ya Kak ya. Tapi kan setelah nanti di lapangan itu kan beda yang terjadi. Di eksternal Kak, di tim sendiri itu kan nantinya itu mungkin nggak mudah ya Kak. Kayak di tim saya itu terjadi kayak konflik gitu, perbedaan pendapat pada saat itu. Cuman alhamdulillah itu bisa di apa di kayak diselesaikan lah Kak. Jadi menurut pengalaman Kakak sendiri, bagaimana cara mengurangi konflik itu Kak? Terima kasih Kak. Bagaimana solusinya Kak? Oke Kak, oke Bang. Saya akan kepada Kak Wina, boleh Kak langsung ditanggapi terkait pertanyaan dari Bang Ojan ya Kak. Oke, hal tersebut pasti kita rasakan ya, konflik di lapangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan rancangan kerja, dengan masyarakat sasaran, ternyata ada yang tidak menerima. Contohnya ada yang teman-teman yang mungkin susah bangunnya, terus ke sana harus bangun komunikasi dengan ini gitu kan. Sementara
ada deadline dan sebagainya. Atau konflik eksternal yang ini eksternal maksudnya berarti antara panitia, Oh, ya Kak. Maksudnya masyarakat ya? internal Kak, lebih ke internal maksudnya, Oh, bukan internal. eksternal. Oke, internal berarti sesama ini ya, volunteer ya. Iya, iya. Jadi kalau ini kalau dari strategi kita ya, maksudnya kalau cara kita sih sejauh ini masalah internal itu masih apa ya, masalah internal ya selama beberapa tahun ini jarang, karena kita adanya evaluasi setelah program semua selesai dilaksanakan. Disitulah perlunya kalau kita volunteer antara masing-masing kita tuh satu hari itu tuh atau sebelum-sebelumnya udah bangun komunikasi untuk mengenal satu sama lain. Jadi kita nggak ada gap. Kalau dari kita di Mental Mengajar, rahasianya ya founder dan panitia maupun volunteer itu sama. Kita mungkin itu yang kami dapatkan ya dari Mental Mengajar bilangnya, Kak, maksudnya kami segan loh sama kakak sebenarnya, karena kan kakak founder dan sebagainya. Nah di sini mereka mungkin merasakan berarti hal tersebut lah yang mungkin kita bisa pakai di beberapa NGO yang teman-teman bangun. Nggak ada gap, kalau bisa nggak ada gap. Jadi serius. Jadi setelah hari itu kita program besoknya apa, besok jalannya ini benar-benar matang tuh, harus diselesaikan. Adapun nanti hal yang tidak dapat dituntaskan hari itu, ada kendala, mungkin perlu paku belum terbeli. Itulah gunanya PJ ya, koor yang menyampaikan sama mungkin ketua pelaksananya. Nah, dari situ kakak yakin itu masih bisa dihandle antara, jadi tanpa perlu kayak cekcok karena emosional. Kita kalau udah di lapangan itu kan berarti udah merasa kita ini keluarga 15 orang sampai 20 orang ya biasanya. Itu nggak mudah untuk menyamakan perspektif gitu. Jadi komunikasi itu perlu gitu. Itu yang kita jaga. Itu satu hari itu bermasalah, it's okay, kan nggak ada pengabdian yang sempurna ya. Nah dari situ, setelah semua kita udah makan, kita udah duduk, kita briefing di situlah kita utarakan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Serius, kalau kita di lapangan ada yang ditutup-tutupi, nggak enak. Besoknya kita pengabdian itu bakalan terasa jungle gitu. Ya, harus diutarakan, tapi kita kalau misalnya kita udah utarakan, kita harus udah berarti bangun komunikasi yang baik gitu. Nggak ada lagi kamu dari daerah ini, kamu dari daerah ini, daerahku yang unggul, maksud itu aku di sini yang paling, nggak ada keunggulan kayak itu. Jadi nggak ada gap. Kalau bisa hindarin gap, Kak Reza, nggak ada gap di lapangan. Habis apapun, mungkin lagi jalan program, jangan emosinya itu jangan dikeluarkan. Emosinya nanti pas briefing, pas evaluasi. Siang kalau bisa jangan briefing dulu. Maksudnya itu jangan evaluasi dulu, misalnya lagi makan siang, jangan dulu. Biarin aja. Nanti besok, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, oke, silakan, kita harus lebih baik lagi. Itu boleh emosi. Nanti kalau emosi, kita berantem secara internal, eksternal kita masyarakat, kan jadinya stigma. Mereka kemarin berantem, jadinya kan pengabdian lagi namanya. Ya, gitulah. Tapi nggak ada yang sempurna kalau pengabdian. Makanya habis Kak Reza pengabdian 1 kali, besok-besoknya, tahun depannya, atau tahun itu juga bikin NGO buat nyatuin orang-orang yang emosi-emosi ini. Karena emosi itu kita perlu di lapangan, serius. Oke, itu sih. Berisik ya di sini. Mohon maaf ya. Iya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih tanggapannya Kak Wina kepada atas pertanyaan dari Bang Ojan. Mungkin situasi di tempat Kak Wina udah mulai ramai ya Kak ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat itu dari Alfa itu,
Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya, nanti di salah satu program kami akan melakukan pemasaran produk secara online. Kira-kira ini berpeluang apa enggak ya Kak? Seperti yang sudah Kakak jelasin tadi, bahwa di mana semua masyarakat memiliki HP dan akses internet pun juga belum terlalu bagus. Dan akses transportasi juga yang belum terlalu mudah untuk mengirimkan produk keluar Mentawai. Gimana menurut Kakak, Kak? Nah, itu pertanyaan dari Alfa, Kak. Mungkin boleh dipersilakan langsung kepada Kak Ina, Kak. Iya, kakak jawab singkat ya. Boleh, Kak. Mudah-mudahan bisa terpecahkan yang bagian ini. Ini kalau masalah sinyal ya pasti selalu, dan apalagi kalau daerah kita tuh jarang banget di daerah itu, masih banyak di daerah kita tuh yang masih belum bagus sinyalnya. Nah, tetapi serunya volunteer, serunya pengabdian karena nggak ada sinyal. Karena nggak ada sinyal, ada tantangan, berarti kita harus bangun koneksi bersama satu PJ di daerah masing-masing yang lancar sinyalnya. Nggak mungkin nggak ada yang lancar sinyal, atau dia mengusahakan sinyal untuk mengkoneksikan antara koordinator yang di Padang atau teman-teman mahasiswa dengan koordinator yang ada di lapangan, di daerah, di desa, di daerah pengabdian gitu. Jadi ketika udah terkoneksi, nah beliau inilah yang membantu masyarakat gitu. Jadi itu tadi yang Kak bilang, ada atau tidaknya teman-teman di sini, program harus tetap jalan. Kalau teman-teman udah berani datang ke sini, program harus tetap jalan. Dengan siapa? Dengan membangun relasi, koneksi bersama lokal hero kah, NGO kah, dengan masyarakat yang dipercaya kah, begitu. Thank you. Oke, mungkin itu ya Kak jawaban dari Kak Ina. Mungkin gimana Alfa? Boleh kok dicek aja Alfa. Oke, mungkin Alfa lagi kendala ya Kak ya. Mungkin dari pertanyaan dari Alfa tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini, dikarenakan juga di sana kondisinya sudah mulai ramai ya Kak ya. Mungkin untuk sebenarnya kami ada penyerahan sertifikat untuk narasumber Kak, tapi ada kendala dan itu belum ditandatangani. Mungkin nanti apabila setelah selesai untuk pengurusan sertifikatnya akan dikirim via soft copy di WhatsApp aja ya Kak ya. Apakah boleh Kak? Oke, biasa. Oke Kak. Kakak udah paham ya Kak ya. Oke, mungkin selanjutnya kita ke sesi dokumentasi ya. Kepada teman-teman, abang kakak dan rekan-rekan semua, mungkin boleh menghidupkan kameranya sebentar saja. Kak Wina juga Aura, Boleh Kak? boleh tolong tambahin cahaya ya guys. Biar nampak Kak. Aduh ya Allah, Pak Artis, tolong cahayanya Pak Artis. Ya Allah, kayak yes, oke. Oke. Apakah teman-teman masih ada yang mau on cam? Oke, kita dokumentasi ya Kak ya. 1, 2, 3. Ketiga ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi Kak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Vina telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Rela ke pelabuhan untuk mencari sinyal agar 4G. Terima kasih banyak ya Kak untuk udah berjuang juga ke pelabuhan. Terima kasih Kak atas ilmu dan sharing sessionnya pada malam hari ini ya Kak ya. Mungkin sekian dari Aura Kak. Mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan kata. Aura akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Terima kasih banyak Terima kasih banyak, Kak. Kak.
Banyak Kak. Ditunggu pengabdiannya di Siap, Kak. Siap, Kak. tempat kakak. Nanti dikabar-kabari lagi, Kak. Ya, sukses ya guys. Iya, Salam Kak. Terima tangkap kasih, Kak. dari guru. Kasih Tuha. PNP. Joyo, Surasabayu, Kak. Semua kere. Terima kasih dasar. Kawan-kawan. Kurang tahu terima kasih dasar. Bahasa Pastor Mentawai deh. ya, Kak. Oke, kakak izin ya. Iya, Kak. Aura izin mengakhiri juga ya, Kak. Abang dan rekan-rekan semuanya. Teman-teman. Ditunggu informasi Oke, Kak. Siap, Kak. Mari Ren. Ya, Aura. Kak, siap, Kak. Iya, Makasih Kak. banyak, Kak. Siap, Kak. Makasih banyak, Kak.